Halo, saya Dame Aprianti. Dan hari ini kita akan menjelajahi sebuah kisah persahabatan lintas negara dari Korea Selatan untuk Indonesia. Inilah Sapa Hanguk dari Seoul. Sebuah cerita tentang suara yang menghubungkan hati dari balik siaran radio hingga jalinan komunitas. Dalam dunia yang semakin terhubung, komunikasi menjadi jembatan penting antar bangsa. Salah satu saluran yang berperan dalam menjembatani komunikasi ini adalah KBS World Radio. Saluran siaran internasional yang mengudara dalam 11 bahasa. Dalam sejarah panjangnya sejak era Perang Dingin, suara Hanguk menembus batas, menyapa hati para pendengar Indonesia. Melalui siaran gelombang pendek, berita dunia, budaya Korea, hingga suara para penyiar menjadi jendela bagi masyarakat Indonesia mengenal Korea lebih dekat. Kisah KBS World dimulai pada tanggal 15 Agustus 1953. Ketika saluran ini meluncurkan siaran bahasa Inggris selama 15 menit setiap harinya dengan nama resmi Voice of Free Korea, dalam 2 dekade berikutnya, siaran ini berkembang pesat, menjangkau lebih banyak pendengar di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, KBS World Radio berevolusi, kini mengudara dalam 11 bahasa, yakni bahasa Inggris, Jepang, Korea, Prancis, Rusia, Cina, Spanyol, Indonesia, Arab, Jerman, dan Vietnam. Ini mencerminkan komitmen KBS untuk menjangkau beragam audiens global. Pada bulan April 1973, nama siaran diubah menjadi Radio Korea. Dan pada bulan Agustus 1994 menjadi Radio Korea Internasional. Nama ini dipilih untuk mencerminkan semangat globalisasi yang sedang terjadi saat itu. Kemudian, pada bulan Maret 2005, nama ini kembali berubah menjadi KBS World Radio. Perubahan ini bertujuan untuk lebih memperkenalkan Korea kepada dunia, sekaligus memperkuat identitas siaran KBS sebagai jendela informasi mengenai Korea Selatan. KBS World Radio tidak hanya berfungsi sebagai saluran berita, tetapi juga sebagai sumber utama informasi bagi lebih dari 60 juta warga Korea yang tinggal di luar negeri. Dengan misi untuk menyampaikan segala aspek kehidupan di Korea Selatan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga tradisi, KBS World Radio berusaha menyajikan berita yang akurat dan cepat kepada pendengar di seluruh dunia. Dengan komitmen dan dedikasi, KBS World Radio terus berupaya menjadi jembatan yang menghubungkan Korea Selatan dengan dunia. Melalui siaran yang beragam dan informatif tentunya, KBS World Radio tetap menjadi suara yang penting di tengah arus informasi global. Di balik setiap siaran yang terdengar di radio Anda, ada kerja keras tim kecil yang berdedikasi. Mereka menulis, menyunting, dan membacakan informasi dengan ketelitian dan semangat persahabatan. Pedoman acara menjadi fondasi, naskah-naskah yang ditulis penuh pertimbangan. Dan ketika lampu on air menyala, suara KBS mengudara, menyapa negeri tropis yang jauh. Di sini, kita akan menyelami bagaimana KBS World Radio menyusun programnya untuk menjangkau pendengar di berbagai belahan dunia. Setiap hari, KBS World Radio mengudara dengan total 15 jam 30 menit program yang beragam. Jadwal siaran dibagi berdasarkan wilayah, mulai dari Eropa hingga Asia Tenggara. Di Eropa misalnya, siaran dalam bahasa Korea dimulai dari 17.00 hingga 17.30, diikuti oleh bahasa Rusia dan Inggris, masing-masing pada jam yang telah ditentukan.
Setiap bahasa memiliki frekuensi dan waktu yang tertentu, memastikan bahwa informasi dapat disampaikan secara efektif kepada audiens yang ditargetkan. Ini mencerminkan dedikasi KBS untuk memenuhi kebutuhan pendengar di berbagai zona waktu. Produksi siaran melibatkan tim yang berdedikasi, mulai dari penyiar, produser, hingga teknisi. Mereka bekerja sama untuk menghasilkan konten yang informatif dan menarik. Dengan berbagai program yang mencangkup berita terkini, wawancara mendalam, dan segmen budaya, KBS World Radio memastikan bahwa setiap pendengar mendapatkan pengalaman yang berharga. Dalam wawancara dengan salah satu anggota tim produksi, kita mendengar bagaimana mereka merencanakan dan menyiapkan konten. Proses ini melibatkan riset mendalam dan kolaborasi untuk memastikan bahwa setiap siaran tidak hanya akurat, tetapi juga relevan bagi audiens. Dengan struktur yang terorganisir dan kegiatan produksi yang efisien, KBS World Radio terus berkomitmen untuk menjadi sumber informasi terpercaya. Mulai berbagai program yang disiarkan di berbagai bahasa. Mereka tidak hanya menjangkau pendengar, tetapi juga membangun jembatan antar budaya. Namun, apa arti suara jika tak ada yang mendengar? Di Indonesia, pendengar setia menjadi ruh dari siaran ini. Mereka tak sekedar menyimak, mereka menulis surat, membuat komunitas, mengirim hadiah, dan bahkan menciptakan forum diskusi. Dari vandal, stiker, hingga cindera mata kecil, semua menjadi simbol kasih dari mereka yang merasa dekat meski tak pernah bertatap muka. Tak hanya siaran, RKI menjadi jembatan pembelajaran. Buku-buku pelajaran bahasa Korea yang dibagikan, kelas daring yang diselenggarakan menjadi alat untuk memperkenalkan Hangul dan budaya Korea ke generasi muda Indonesia. Bahasa seperti halnya radio mampu menghubungkan hati manusia yang berbeda bangsa. Hubungan KBS tidak berhenti di udara. Melalui kerjasama pendidikan, kunjungan ke kampus-kampus seperti AKMR-TV membuka ruang dialog, berbagi pengetahuan, dan mempererat hubungan antar bangsa. Workshop jurnalistik, perkuliahan budaya Korea, dan diskusi komunikasi menjadi bentuk nyata dari kolaborasi lintas budaya. Di zaman ketika dunia semakin bising oleh teknologi, suara radio tetap hadir sebagai pelipur rindu. KBS Siaran Indonesia bukan sekedar kanal informasi. Ia adalah suara sahabat. Ia adalah jembatan rasa. Ia adalah sapa hanguk dari Seoul. KBS World. KBS World. Korea Selatan telah meluncurkan satelit pengintai militer keempat pada hari Selasa 22 April. Satelit pengintai akan memberikan laporan mengenai semenanjung Korea dalam interval 2 jam. Satelit pengintai militer keempat Korea Selatan diluncurkan di Amerika Serikat. Roket Falcon 9, perusahaan transportasi luar angkasa Amerika Serikat SpaceX yang membawa satelit pengintai militer keempat Korea Selatan diluncurkan di Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Cape Canaveral di Florida pada hari Selasa 22 April pukul 9.48 waktu Korea. 2 menit dan 18 detik setelah peluncuran, satelit berhasil terpisah dari roket peluncur tahap pertama dan memasuki orbit targetnya pada 15 menit kemudian, yaitu pada pukul 10.03. Komunikasi pertama dengan stasiun di bumi berhasil dilaksanakan pada pukul 12.27 pada hari yang sama. Satelit pengintai keempat yang dilengkapi dengan radar apertur sintetis mampu mengambil gambar di segala kondisi cuaca, baik di siang maupun malam hari, sehingga mampu memantau Korea Utara dengan lebih akurat. Militer Korea Selatan berencana meluncurkan satelit pengintai militer kelima dalam tahun ini.
Peluncuran satelit ini merupakan bagian dari militer Korea Selatan yang tengah menjalankan proyek 425, yaitu menempatkan 5 satelit pengintai hingga tahun 2025. 5 satelit pengintai ini diluncurkan bertujuan untuk memperkuat jaringan satelit independen Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanan Korea Selatan dan mencegah ancaman dari Korea Utara. 5 satelit pengintai ini ditargetkan bisa memantau Korea Utara dengan interval 2 jam. Demikian Warta Berita KBS World Radio Indonesia. Dari Seoul, Korea Selatan, Wilson Purba melaporkan untuk Anda. Saat kita sampai di akhir segmen ini, kita melihat kolase indah yang menggambarkan momen-momen berharga antara pendengar dan penyiar. Setiap foto, surat, dan hadiah yang dipertukarkan bercerita tentang hubungan yang terjalin melalui suara. Radio bukan sekedar suara, ia adalah jembatan hati. Melalui gelombang udara, KBS World Radio menghubungkan orang-orang dari berbagai latar belakang, menciptakan ikatan yang kuat di antara mereka. Setiap surat yang diterima, setiap hadiah yang diberikan adalah tanda kasih sayang dan apresiasi. Mereka menunjukkan betapa pentingnya peran radio dalam kehidupan pendengarnya, menjadi teman setia di setiap langkah perjalanan. KBS World Radio akan terus berkomitmen untuk menyampaikan suara yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga menginspirasi dan menghubungkan. Mari kita terus bersama-sama menjalin hubungan melalui suara, menciptakan komunitas yang lebih erat dan penuh makna. 저희가 예전보다는 좀 실감은 나긴 하고 있어요? 하는데요. 이제 아무래도 이제 저희 가족분들의 지인분들이 정말 너무나 아미라고 얘기해 주시고 그리고 이제 심지어 저희 친구들마저 아미가 된 사람들도 되게 많아서요. 뭐 정말 그때마다 굉장한 많은 힘을 얻고 있습니다. 사실 보도국 들어오는데도 많은 분들이 또 열광을 또 해주셔가지고 너무 축하해 주셔서 너무 감사했어요. 그런 부분에서 좀 인기를 좀 많이 또 실감을 하지 않나. 우리가 이만큼 인기가 있었나? 최근 들어 뮤직뱅크 갈 때 안 그랬던 것 같아요. 근데 이런 일 저런 일. 제가 알기로는 나름 초창기에는 어렵고 배고프고 이런 시절도 있었다고 들었는데. 네. 저희도 뭐 숙소에서 뭐 초파리를 청소기로 잡기도 하고 바나나가 썩어서 뭐 초파리가 굉장히 많이 생기기도 하고 닭가슴살만 먹고 그렇게 지낼 때도 있었는데 그래도 굉장히 좋은 성적을 얻게 돼서 너무 다행이라고 생각합니다. 뭐가 달라졌어요? 그럼 그때와 지금? 도시락이 잘 달라요. 그때는 그래도 저희가 수익이 나지 않을 때는 좀 이 식대에 한계가 한계가 있었었는데 지금은 그냥 먹고 싶은 거 원하는 대로 뭐 스테이크 2조각 먹고 싶으면 2조각도 먹고 그렇게 지내고 있습니다. 마음가짐이 좀 여유로워진 것 같아요. 그때는 조금 조급하고 도끼 있어 보이고 그랬는데 지금은 좀 여유가 생긴 것 같아요. 그래도. 그러면 반대로 그때나 지금이나 이거는 똑같다, 지키고 있다. 정국님 뭐가 있을까요? 일단 외적으로나 일단 너무나 성격도 그렇고 많이 유해지고 바뀌었지만 그래도 단 한 가지 안 바뀐 거는 이제 팬들을 생각하는 마음과 그리고 음악을 대하는 저희의 태도 그리고 진심이 아닌가 싶습니다. 그리고 제가 생각하기엔 팀워크도 변하지 않았던 것 같아요. 올해로 7명이 7년째입니다. 그렇죠. 맞습니다. 올 초에 낸 앨범 이름도 세븐이었고 팀워크가 없이는 불가능할 텐데 유지하는 비결이랄까요? 뭐 형님이 군기를 잡으십니까? 아니면 리더가 계속 다독이십니까? 저희는 그냥 되게 서스럼 없이 지내는 것 같아요. 그래서 조금 더 팀워크가
잘 유지되지 않나 싶고 그리고 또 무슨 일이 있으면 항상 모여서 회의를 진행을 해요. 그리고 좀 좋은 결과 쪽으로 의견을 모으는 편이라 그런 부분에서 네. 그렇죠. 뭐 뭐 사실 분기 잡는 서로에 사람도- 대한 뭐 존중과 배려가 있기 때문에 네, 사실 이 지금 이 순간까지 오지 않았나라는 생각이 들어요. 그러니까 제가 이제 자주 하는 그 비유긴 한데요. 네. 이제 같은 나룻배에서 다른 방향을 보면서 간다고 생각을 해요. 근데 이제 사실 7명이 다른 환경에서 자라고 뭐 다른 것들을 좋아하면서 살았는데 사실은 똑같을 수가 없잖아요. 그렇죠. 근데 어쨌든 같은 배에 타고 있다는 것만 서로 명확하게 인지하고 있으면 이렇게 서로는 그러니까 또 거리가 너무 가까우면 또 발생하는 문제들이 있잖아요. 그렇죠. 그래서 때로는 뭐 가족처럼 때로는 서로 정말 파트너처럼 이렇게 적절한 거리를 유지하면서 상호 신뢰 존중을 해가는 게 저희 뭐 팀워크의 비결이라고 네, 하고 싶습니다. 신뢰와 존중. 네. 네. 그럼 이제 본격적으로 음악 얘기를 좀 해볼까요? 영광스러운 부분인 거고 사실 저 같은 경우는 뭐 잊어서는 안 될 하나의 역사라고 생각을 했기 때문에 그 부분에서 좀 좋게 음악으로 풀어보면 어떨까라는 생각을 했었었고요. 그러면 뭐 열 손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없겠지만 특별히 좀 애착이 가는 곡 한두 곡. 애착이 저희 가고. 곡 중에 다이너마이트요. 다이너마이트. 다이너마이트요. 저는 아이즈인 것 같아요. 그게 제일 처음으로 저희가 저희를 1위로 만들어준 곡이기 때문에 서양 대중문화에서 이제 좀 각광받기 힘들었던 아시아계 가수예요. 그야말로 비주류였는데 전 세계가 공감하는 중심으로 들어갔단 말이죠. 비결이 뭐라고 생각하세요? 그러니까 사실 정말 그렇게 되는지는 잘 모르겠어요. 아직? 그렇지만 어쨌든 사실 빌보드 차트라는 이제 상징성과 당위라는 것이 있고 어쨌든 2주 연속 1위를 하는 거는 사실 저희로서도 전혀 예상하거나 기대하지 못한 결과였기 때문에 그래서 사실 제 생각에는 우선은 다이너마이트라는 곡이 당연히 이제 영어라는 어떤 언어라는 장벽을 하나 허물로써 아무래도 좀 더 편하게 다가온 게 있었을 거고요. 또 아까 앞서 말씀드렸듯이 디스코 팝이라는 건 이제 많은 분들께 익숙하잖아요. 어른들께도 그렇고. 그래서 익숙하고 또 이 시기에 아까 말씀드린 것처럼 어떤 전공법, 희망과 그냥 어떤 유쾌하고 심플한 어떤 희망적인 위로 이런 것들이 한몫했겠다고 생각을 하고요. 그리고 사실 무엇보다 나아가서 많은 분들이 되게 궁금해하실 것 같아요. 그래서 어떻게 거기까지 갔나.